Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uga Supriyadi, NPM 212170049 dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya selaku moderator untuk memandu jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri pada presentasi kali ini. Yang pertama ada Saudari Nabila Wulandari dengan NPM 212170054. Kemudian ada Saudari Denok Hani dengan NPM 212170042. Lalu ada Rizal Faltoni dengan NPM 212170071. Selanjutnya ada Saudari Wida Nurrahmah dengan NPM 212170079. Kemudian ada Saudari Tiara Angelika dengan NPM 212170082. Dan yang terakhir ada Saudari Sabila Alivia Mahadewi dengan NPM 212170084. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai demokrasi. Apa itu demokrasi? Nah, untuk mengetahui itu, langsung saja kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Kepada pemapar materi yang pertama, yaitu Nabila Wulandari, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi kali ini. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Kata demokrasi dilihat dari segi kebahasaan atau etimologis, berasal dari kata demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan kratos yang diartikan sebagai kekuatan dan kedaulatan. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani. Demokrasi merupakan sistem yang mengakui di mana kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara berada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuatan itu pada dasarnya berasal dari rakyat, dan rakyat pula yang menjadikan penentu arah kebijakan dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara yang bertujuan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang tadi seperti saya sebutkan. Dan menurut Joseph A. Schumpeter, beliau menyampaikan bahwa demokrasi merupakan keputusan politik. Setiap individu memiliki kekuasaan untuk memperjuangkan suara rakyat. Pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh Joseph ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki keterlibatan yang penting dalam proses penyelenggaraan demokrasi. Menurut Alvan Gafar, memberikan pemahaman demokrasi dilihat secara normatif dan empiris. Demokrasi normatif merupakan konsep demokrasi yang secara idealis hendak diwujudkan dalam negara. Proses empiris merupakan demokrasi dalam perwujudan politik praktis. Sedangkan Sidney Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya, suara mayoritas mempengaruhi keputusan pemerintah. Rakyat diberikan kebebasan dalam memberikan hak suaranya. Menurut Henry B. Mayo, sebagai sistem politik, demokrasi dipengaruhi oleh suara mayoritas wakil-wakil rakyat yang mengawasi kinerja wakilnya. Rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala didasarkan atas prinsip kesamaan dan kebebasan. Sekian materi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nabila Wulandari yang telah memaparkan subbab materi pertama. Agar mempersingkat waktu, kita lanjut kepada subbab materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Denok Hani. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah mengizinkan saya untuk berbicara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Denukani dengan NPM 2121700042. Materi selanjutnya yaitu materi yang akan saya bahas tentang konsep demokrasi. Nah, konsep demokrasi ini terbagi menjadi 3, yaitu ada demokrasi liberal, demokrasi komunis, dan demokrasi Pancasila. Konsep demokrasi yang pertama yaitu demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini merupakan sistem demokrasi liberal didasari sebuah filsafat kenegaraan yang berpandangan bahwa manusia merupakan makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi liberal, kebebasan individu ini dijadikan sebagai basic konsep dalam pelaksanaan demokrasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Ciri demokrasi liberal yang utama yaitu memberikan kebebasan yang luas pada individu untuk berpartisipasi dalam politik. Nah, pada akhirnya bermunculanlah banyaknya partai politik. Yang kedua yaitu demokrasi komunis. Prinsip demokrasi ini adalah prinsip yang berdasar dari nilai-nilai komunal, dan pada sistem demokrasi ini segala sesuatu aspek kehidupan manusia ini berada dalam monopoli negara. Ciri-ciri demokrasi komunis. Nah, yang pertama yaitu tidak percaya adanya Tuhan. Yang kedua, memperbolehkan tindak kekerasan. Yang ketiga, tidak mengakui adanya hak asasi manusia. Yang keempat, perekonomian ini diatur oleh pusat. Dan yang kelima, kekuasaan dipegang oleh satu golongan saja. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila ini memberikan kebebasan kepada warga negara untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Akan tetapi, kebebasan yang dimiliki warga negara ini harus dilakukan secara tanggung jawab sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua yaitu semua warga mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum. Dan yang ketiga yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Nilai-nilai yang harus dipenuhi dalam kehidupan yang demokratis. Yang pertama yaitu penyelesaian konflik harus dengan baik. Nah, yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme. Nah, nilai pluralisme ini merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk menjaga keunikan budayanya masing-masing. Yang ketiga, menghargai keanekaragaman, karena di Indonesia ini kita ini sangat beraneka ragam, jadi satu sama lain kita harus menghargainya. Yang keempat, penegakan keadilan. Yang kelima, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir yaitu penjaminan terhadap kebebasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Saudari Denokani yang telah menyampaikan subbab materi. Kemudian selanjutnya saya akan serahkan waktu dan tempat kepada Saudara Rijal Fatoni untuk menyampaikan subbab materi selanjutnya. Kepada Rijal Fatoni, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi. Apa itu prinsip-prinsip demokrasi? Prinsip-prinsip demokrasi adalah suatu kontrol atau kendali atas pemerintahan yang dilakukan oleh dewan yang telah terlihat dalam penyusunan anggaran, peraturan perundang-undangan, dan melakukan misi ketelpatan, kelayakan untuk mengangkat pejabat tinggi negara. Adanya pemilihan yang jujur dan teliti. Partisipasi yang dilakukan oleh warga tidak semata-mata untuk memeriahkan demokrasi. Akan tetapi, warga negara
diwajibkan untuk selalu teliti dan jujur dalam berpartisipasi. Adanya hak dipilih dan memilih. Hak dipilih dapat ditemukan langsung oleh warga negara ketika pemilihan umum. Hak memilih diberikan kepada warga negara adalah bertujuan untuk menentukan atau mencari wakil yang dapat mewakilinya di pemerintahan. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat tanpa ancaman. Warga negara seharusnya diberikan ruang untuk menyatakan aspirasi secara teliti dan bertanggung jawab. Sebagai penyambung informasi dari pemerintah, kepada rakyat atau sebaliknya. Adanya kebebasan untuk berserikat yang terbuka. Setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat dan memberikan aspirasi, ide-ide untuk pembangunan serikat. Dengan adanya serikat terbuka ini, masyarakat dapat memberikan aspirasi lebih terbuka dan lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rijal Fatoni yang telah menyampaikan subbab materi. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Wida Nurrahma untuk menyampaikan subbab materi selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan materi tentang landasan demokrasi Indonesia. Landasan demokrasi Indonesia, faktor pendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi, pendidikan kewarganegaraan sebagai komponen untuk membentuk sikap demokratis. Organisasi masyarakat dan partai politik menyosialisasikan demokrasi, pemilihan umum dilakukan secara luber-jurdil, perwakilan politik atau DPR dan MPR adalah ujung tombak rakyat untuk mengaspirasikan pendapat, pemerintah yang bertanggung jawab, sistem peradilan yang independen, pers dan media massa yang independen. Yang B, landasan yuridis demokrasi di Indonesia. 1. Proklamasi 17 Agustus 1945, Dekret Presiden 5 Juli 1959, Super Semar, Surat Pemerintah 11 Maret 1966, Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 Ayat 1, 2 UUD 1945, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 3. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Wida Nurrahma yang telah menyampaikan subbab materinya. Kemudian langsung saja kita beranjak ke subbab materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Tiara Angelica. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan izin kepada saya untuk berbicara dan menjelaskan tentang periodisasi demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi di Indonesia periode tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan prinsip demokrasi parlementer. Tapi, sistem parlementer yang didasari oleh
Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950 dinyatakan tidak cocok dengan Indonesia atau tidak cocok diterapkan di Indonesia dikarenakan lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer yang memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, demokrasi di Indonesia periode tahun 1959 sampai 1965. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dianggap sebagai salah satu solusi dalam sebuah kebuntuan politik dengan memberlakukan pembentukan pemerintahan yang kuat dan benar. Pada periode ini, pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan menganut sistem demokrasi terpimpin, di mana demokrasi terpimpin memiliki konsep yaitu segala aspek kehidupan bernegara diatur atau berada dalam kendali presiden. Yang ketiga, demokrasi di Indonesia periode tahun 1965 sampai 1998. Periode ini ditandai dengan pergantian Orde Lama ke Orde Baru. Pada mulanya, pergantian rezim ini diharapkan mampu untuk mengembalikan dan meluruskan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Konsep demokrasi terpimpin kemudian digantikan oleh demokrasi Pancasila. Akan tetapi, demokrasi Pancasila yang digalakan oleh rezim pemerintahan pada saat itu dianggap sebagai retorika politik sementara dalam tatanan proses dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Dalam pemerintahan Orde Baru ditandai oleh dominannya peranan politik, peranan militer, birokralisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengebirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik, politik massa mengambang, monolisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non-pemerintah. Yang terakhir adalah periode reformasi. Masa reformasi ini diinisiasi oleh gerakan reformasi masyarakat yang menuntut pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia secara konsisten. Salah satu tujuan reformasi adalah pergantian pimpinan tertinggi negara Indonesia dari tampuk kekuasaan. Demokrasi yang berkembang setelah jatuhnya rezim Orde Baru adalah demokrasi tanpa nama. Dengan perkembangan politik yang ada, pada akhirnya konsep demokrasi Pancasila yang murni kembali disuarakan. Ini diakibatkan karena rakyat menyadari bahwa prinsip-prinsip demokrasi Pancasila apabila diimplementasikan secara baik dan benar, maka sesuai dengan karakteristik dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada saat ini, walaupun demokrasi di Indonesia masih tanpa nama, tetapi dalam pelaksanaannya, sistem demokrasi yang dibangun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan asas kekeluargaan serta gotong royong. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Saudari Tiara Angelika yang telah menyampaikan subbab materinya. Selanjutnya kita beranjak ke subbab materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Sabila Alivia Mahadewi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Alivia Mahadewi dengan NPM 212117086
Di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang hanya dianut di negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai yang berasal dari kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Secara kontekstual, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun konsep-konsep demokrasi Pancasila menurut Holisin tahun 2012 terbagi menjadi 7, yaitu 1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya setiap warga negara Indonesia memiliki harkat dan martabat yang sama dalam menjadi manusia yang seutuhnya. Yang kedua adalah kesamaan antara hak dan kewajiban. Artinya setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga adalah pelaksanaan kebebasan dalam bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat adalah mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima adalah memutuskan permasalahan dengan musyawarah. Yang keenam adalah mengutamakan kepentingan nasional dan kekeluargaan. Yang ketujuh adalah menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita bangsa. Nilai-nilai demokrasi rakyat. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya demokrasi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Holisin terbagi menjadi 8. Nilai-nilai murni Pancasila menurut para ahli. 1. Ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang universal atau kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan atas kebinekaan atau persatuan Indonesia. 4. Demokrasi permusyawaratan atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih banyak kepada Saudari Sabila Alivia Mahadewi yang telah menyampaikan subbab materi terakhir dari materi demokrasi ini. Sekaligus menutup presentasi kami dari kelompok pengampu materi demokrasi. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila ada kekurangan itu mutlak datang dari kami sendiri, dan apabila ada kelebihannya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Uga Supriyadi izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.